Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khoiriyah Nisa Ramadhani dengan NIM 20113040051. Nama saya Della Puspita Amalia Latuni dengan NIM 2011304045. Perkenalkan, nama saya Aris Livi Rofiana, NIM 201130404046. Perkenalkan, saya Nabela Octaviani dari Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Perkenalkan, nama saya Rizky Hanunisa, NIM 201130404049. Perkenalkan, nama saya Rizky Wayuningsi Kobandaha, NIM 2011304050. Perkenalkan, nama saya Tian Sipanahidu, NIM 2011304053. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia, NIM 201130404054. Perkenalkan, nama saya Asli Latifah, NIM 2011304055. Perkenalkan, nama saya Intan Cahyati Anum Kelen, NIM 201130404056. Nama saya Cia Sitresia dengan nomor NIM 201130404057. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra, NIM 2011304052. Nama saya Mutiara Mrajabesi dengan NIM 2011304048. Kami dari kelompok A4 Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini kami akan melakukan praktikum biokimia, yaitu uji ketidakjenuhan dan uji emulsi lemak. Di sini saya akan menjelaskan tujuan mampu memahami uji ketidakjenuhan dan uji emulasi lemak. Dasar teorinya yaitu, lipid adalah sekelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan atau manusia dan memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Secara bahasa lipid merupakan lemak, sedangkan kalau dilihat dari strukturnya, lipid merupakan senyawa trisemester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat, rantai, panjang. Lipid memiliki peranan penting dalam tubuh, yaitu berperan sebagai pelarut vitamin yang tidak larut air. Sebagai sumber asam lemak esensial, jenis lipid yang paling banyak terdapat di alam ialah lemak atau trias gliserol yang bersifat hidrofobik nonpolar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketidakjenuhan. Lipid yang mengandung asam lemak tidak jenuh dapat teroksida oleh oksigen yang menghasilkan suatu senyawa peroksida atau disebut proses oksidasi. Proses oksidasi dapat menyebabkan kerusakan lipid. Untuk mengetahui tingkat kerusakan lipid, dapat dilakukan uji peroksida. Suatu lipid dikatakan peroksida apabila terdapat pembebasan iodium. Uji positif peroksida ditunjukkan dengan tidak terbentuknya warna merah kehitaman. Di sini bahan-bahannya yaitu mentega dan betadin. Langkah pertama yaitu menetesi mentega dengan betadin sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian aduk atau goncangkan sampai merata. Dan berikut adalah hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mentega mengandung lemak tak jenuh. Warnanya berubah menjadi agak merah. Baik, di sini saya akan melakukan uji ketidakjenuhan. Bahan-bahannya yang pertama adalah air gula dan berikutnya adalah betadin. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetesi air gula dengan betadin sebanyak 5 tetes. Nah, setelah itu di-shake sampai merata. Dan berikut adalah hasilnya.
Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa air gula mengandung lemak tak jenuh. Gula mengandung lemak tak jenuh tetapi termasuk golongan karbohidrat atau monosakarida, dan warnanya agak sedikit berubah karena warna betadin itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji ketidakjenuhan pada minyak baru dengan menggunakan betadin. Langkah pertama yaitu meneteskan betadin pada minyak baru sebanyak 5 tetes. Langkah kedua yaitu aduk larutan tersebut hingga larut dan amati perubahan warnanya. Uji ketidakjenuhan minyak jelantah. Pertama, masukkan minyak sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan betadin atau iodin sebanyak 5 tetes. Dicampur. Diaduk. Dan lihat hasil perubahannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji emulsi lemak. Emulsi adalah suatu campuran antara partikel-partikel zat cair dengan zat cair lainnya, di mana satu campuran tersebut terdiri dari 2 bahan yang tidak dapat tercampur, dengan satu bahan tersebar dalam fase yang lain. Kestabilan emulsi yaitu apabila 2 larutan murni yang tidak dapat tercampur atau larut, seperti minyak dan air, yang ketika dicampurkan lalu dikocok, maka akan membentuk sistem dispersi yang disebut emulsi. Jika pengocokan terhenti, maka dengan sangat cepat akan terjadi pemisahan kembali, sehingga kondisi emulsi yang sesungguhnya muncul dan teramati pada sistem dispersi terjadi dalam waktu yang singkat. Maka pernyataan ini sesuai dengan Justus pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa air dan lemak dikocokkan menjadi emulsi dan ternyata tidak stabil sehingga akan kembali kepada keadaan semula ketika didiamkan sejenak. Dan hal ini diperjelas dengan pernyataan Ansel pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa lipid merupakan asam lemak. Biasanya zat tersebut tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lemak. Di sini saya menyiapkan minyak dan air. Kemudian saya menambahkan 2 sendok makan air ke dalam minyak. Setelah itu, larutkan kedua bahan tersebut. Dari hasil praktikum ini dapat diamati bahwa air dan minyak tidak dapat larut atau tidak terjadi emulsi. Di sini saya akan melakukan uji emulsi lemak. Bahan-bahan yang diperlukan adalah minyak baru, air, dan soda kue. Dan alat-alat yang diperlukan adalah mangkuk, pengaduk, dan sendok. Baiklah, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, campurkan minyak dengan 2 sendok air. Yang kedua, campurkan soda kue ke dalam minyak dan air. Berikutnya,
Aduk semua bahan menggunakan pengaduk. Amati perubahan yang terjadi. Bisa kita lihat di sini bahwa minyak, air, dan soda kue tidak menyatu atau tidak larut, yang berarti tidak terbentuk emulsi lemak. Inilah bahan-bahannya, ada minyak, air sabun, dan air. Yang pertama, minyak kelapa 2 sendok. Campurkan air 2 sendok. Campurkan air sabun 1 sendok. Diaduk-aduk. Uji emulsi lemak, percampuran minyak baru, air, dan sabun. Ketiga bahan tersebut dapat tercampur, jadi bisa dikatakan positif emulsi. Pertama, untuk uji emulsi lemak yaitu siapkan alat dan bahan yang saya gunakan yaitu minyak baru, putih telur, dan air. Yang pertama yaitu campurkan minyak, putih telur, dan juga air dalam suatu wadah. Homogenkan sampai terjadi perubahan. Kesimpulannya yaitu minyak, air, tambah putih telur merupakan emulsi lemak. Jadi, dapat kita simpulkan dari praktikum yang telah kita lakukan tersebut bahwa dalam uji ketidakjenuhan yang mengandung lemak jenuh yaitu minyak jelantah dan mentega, sedangkan yang mengandung lemak tak jenuh yaitu minyak baru dan air gula. Dalam emulsi lemak yang terbentuk emulsi yaitu putih telur dan sabun, sedangkan yang tak terbentuk emulsi yaitu soda kue. Baiklah, sekian hasil praktikum kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.